mereka pengen menguji kecerdasan Sayyidina Ali itu karena Rasulullah pernah bersabda bahwa Rasulullah adalah kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintu gerbangnya. Maka kalau sekarang kita menemukan suatu harta berharga di dalam tanah, maka itu biasa disebut dengan harta karun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FM Channel. Kembali lagi kita di segmen Ibroh. Di segmen kali ini kita akan bercerita tentang Sayyidina Ali lagi, tapi ceritanya beda. Kalau kemarin itu Sayyidina Ali ceritanya kena prank oleh si kakek-kakek orang tua, tapi kali ini ceritanya adalah Sayyidina Ali dites atau diuji kecerdasannya oleh orang-orang Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij itu kalau yang belum tahu bahwa mereka adalah orang yang tidak setuju atau tidak pro dengan Sayyidina Ali. Nah, mereka pengen menguji kecerdasan Sayyidina Ali itu karena Rasulullah pernah bersabda bahwa Rasulullah adalah kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintu gerbangnya. Atau hadisnya kurang lebih ana madinatul ilmi wa Ali babuha, seperti itulah kurang lebih. Mereka seperti nggak percaya apa benar sih seperti itu yang dikatakan oleh Rasulullah, maka mereka pengen membuktikannya, maka selanjutnya berkumpullah 10 orang dari kaum Khawarij. Mereka berkumpul bersepakat pengen nguji kecerdasan Sayyidina Ali, apakah seperti yang disampaikan Rasulullah atau justru sebaliknya. Nah, pertanyaan cuma satu. 10 orang ini akan mengajukan satu pertanyaan, mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta. Kalau kemudian nanti Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang sama, maka tidak terbukti bahwa Sayyidina Ali adalah cerdas seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau kemudian jawabannya adalah beda, bahwa tidak semua pertanyaan itu adalah jawabannya sama, ya, dengan jawaban yang beda-beda, maka kemudian mereka baru bisa mengakui bahwa Sayyidina Ali memanglah cerdas. Setelah mereka berkumpul sepakat, maka datanglah orang pertama bertanya kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, mana yang lebih penting antara ilmu dengan harta?" Nah, kemudian Sayyidina Ali menjawab bahwa yang paling utama, yang lebih penting adalah ilmu dibandingkan harta. Kemudian ditanya lagi, apa alasannya? Alasannya adalah bahwa ilmu adalah warisan dari para nabi, sementara harta adalah warisannya Qarun dan juga kaumnya Fir'aun. Qarun kita tahu adalah salah seorang dari kaumnya Nabi Musa, ya, yang dia sangat kaya banget, tajir banget lah, pokoknya istilahnya sultan lah, sudah sultan banget. Tapi kemudian karena dia tidak bersyukur, justru kufur dengan nikmat yang diberikan, maka kemudian dia dikubur oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam tanah beserta dengan harta-hartanya sebagai azab yang diberikan oleh Allah karena kekufurannya itu. Maka kalau sekarang kita menemukan suatu harta berharga di dalam tanah, maka itu biasa disebut dengan harta karun. Ya, mungkin itu sebagai sebuah istilah untuk menunjukkan bahwa harta yang tenggelam di dalam tanah seperti yang diazabkan oleh Allah kepada Qarun. Nah, orang pertama selesai mendapat jawaban itu, kemudian dia pergi. Orang kedua datang, pertanyaan sama, mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta? Maka Sayyidina Ali juga menjawab dengan sama, bahwa yang paling utama adalah ilmu. Alasannya adalah bahwa ilmu itulah yang akan menjaga kita, ya. Ilmu yang akan menjaga kita, sementara harta kita yang harus menjaganya, ya. Kalau kita punya ilmu tentang kebaikan, keburukan, ilmu tentang halal, haram, maka kemudian ilmu itulah yang akan mencegah kita untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, perbuatan yang buruk, dan mendorong kita untuk melakukan suatu kebaikan, seperti itu. Sebaliknya kalau harta, justru kita yang harus menjaganya. Kita punya mobil mewah, maka bagaimana caranya mobilnya jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, seperti itu, harus dijaga.
kita punya uang, punya emas, bagaimana menyimpannya dengan aman, seperti itu. Kalau ilmu nggak perlu. Itulah mungkin jawaban yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Untuk yang kedua selesai, kemudian orang kedua pergi, datang lagi orang ketiga. Orang ketiga jawabannya pertanyaan sama dan jawabannya juga sama, bahwa yang paling utama adalah ilmu dibandingkan dengan harta. Alasannya adalah bahwa orang yang memiliki harta, kalau hartanya dibagi-bagikan, justru dia akan berkurang, ya, akan berkurang. Sementara kalau punya ilmu justru akan bertambah ilmunya, ya. Jadi kalau kita membagikan hartanya, punya harta 1 miliar, kita bagikan 500 juta, maka seketika itu juga hartanya akan berkurang, karena yang 500 juta sudah dibagikan. Tapi kalau kita punya ilmu seberapapun kita bagikan, maka di saat itu juga ilmunya justru bertambah yang mempunyai ilmu itu. Sementara yang ada di kita tidak hilang atau tidak berkurang sama sekali. Nah, kemudian datang lagi orang berikutnya. Dia bertanya dengan pertanyaan sama, mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta? Jawaban Sayyidina Ali masih sama, bahwa yang paling utama adalah ilmu. Alasannya adalah kalau orang punya harta itu lebih cenderung punya potensi banyak musuhnya, ya. Karena ya manusiawinya orang-orang itu kalau punya teman atau orang lain punya harta yang lebih banyak dari dia, maka ada kecenderungan rasa iri seperti itu. Sehingga kalau yang sudah kebangetan ya irinya, maka bagaimana upayanya bisa menjatuhkan orang yang kaya inilah. Sementara kalau kita punya ilmu tidak akan seperti itu. Kita justru akan lebih punya banyak teman seperti itu. Selanjutnya orang kelima, ya, orang kelima datang. Setelah orang keempat tadi mendapat jawabannya, orang kelima datang. Pertanyaannya masih sama, mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta? Dan Sayyidina Ali menjawab juga sama, yang paling utama adalah ilmu. Karena alasannya, kalau orang yang punya harta, ya, suatu hari dia akan mendapatkan julukan yang tidak baik, ya, julukan yang tidak baik, atau mungkin disebut dengan orang pelit, bakhil, atau sebagainya seperti itu. Sebaliknya, kalau orang yang punya ilmu, dia pasti akan mendapatkan gelar kehormatan di sekitarnya, bisa dengan gelar ustadz, dengan gelar guru, dengan gelar kiai dan sebagainya. Intinya mendapatkan gelar kehormatan seperti itu dari orang di sekitarnya. Nah, kemudian setelah itu orang kelima selesai mendapat jawabannya itu, dia langsung pergi. Datanglah orang keenam. Pertanyaan juga sama, mana yang lebih penting antara ilmu dengan harta? Mana yang lebih utama antara keduanya? Dan Sayyidina Ali menjawab, yang paling utama adalah ilmu. Alasannya adalah harta itu harus dijaga dari pencuri. Kita punya mobil, kita punya motor, pasti disimpan di dalam rumah atau di dalam garasi. Kita kunci dengan rapat. Tujuannya apa? Pertama ya biar jangan dicuri, karena pasti akan ada yang mengincar harta yang kita miliki. Tapi kalau kita punya ilmu, tanpa perlu kita jaga, kita tidur pun nggak khawatir kita kehilangan ilmu. Kalaupun seandainya ada orang yang mencuri ilmu kita, terlepas itu adalah baik atau tidaknya, maka nggak akan berkurang ilmu kita meskipun dicuri nggak akan berkurang seperti itu. Meskipun mungkin nanti ketemunya adalah etikanya kurang baik kalau mencuri ilmu lah, karena mencuri ilmu itu kan banyak caranya. Kita diam-diam kemudian mendengarkan orang menyampaikan ilmu tanpa kita meminta izin lah, ya itu istilahnya mencuri ilmu. Tapi itu tidak kemudian mengurangi ilmu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, selanjutnya setelah orang ke-6 ini mendapat jawaban, pergilah dia. Datang orang ke-7. Orang ke-7 kemudian juga bertanya dengan pertanyaan yang sama lagi, mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta? Dan Sayyidina Ali menjawab, yang paling utama adalah ilmu. Alasannya adalah orang yang mempunyai harta, suatu hari nanti di yaumil kiamah, dia akan mengalami hisab yang sangat rumit lah, karena istilahnya jelimet lah, ditanyain dari mana, untuk apa, dan semua hartanya akan dihisab seperti itu. Sementara orang yang punya ilmu, dia justru akan mendapatkan syafaat dari ilmu yang dia miliki, itu mendapatkan pertolongan dari ilmu yang dimiliki. Nah, selanjutnya setelah itu orang
7 pergi, datang orang ke-8. Orang ke-8 pertanyaan juga sama, antara ilmu dengan harta mana yang lebih utama? Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang masih sama juga, bahwa ilmu lah yang lebih utama. Karena apa? Harta itu ya, dengan perjalanan waktu, dengan perubahan zaman, maka dia akan mengalami kerusakan. Oke, sekarang kita punya mobil, anggap saja mobil Mercy. Mobil Mercy kita beli sekarang baru, 10 tahun berjalan pasti akan mengalami macam-macam kerusakannya. Bisa mungkin ada onderdil yang harus diganti, ada komponen yang perlu dirawat dan sebagainya seperti itu. Kalau ilmu nggak perlu, nggak usah khawatir kalau kita punya ilmu masih akan ilmunya rusak, enggak. Justru mungkin ilmunya akan terus berkembang. Sekarang mungkin contohnya kita punya ilmu untuk bisa bikin aplikasi. Berjalan waktu justru akan terus berkembang ilmunya itu. Jadi mungkin semakin bertambahlah ilmunya, tidak akan rusak seperti itu. Nah, orang ke-8 selesai mendapat jawaban itu, dia pergi, datang orang ke-9. Orang ke-9 ini pertanyaan juga sama, mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta? Dan Sayyidina Ali menjawab sama, yang paling utama adalah ilmu dibandingkan harta. Alasannya apa? Alasannya adalah bahwa harta itu akan cenderung membuat keras hati. Keras hati di sini maksudnya apa? Susah untuk dinasehati, tidak mudah untuk mendapatkan istilahnya apa ya? Tidak bisa mendapatkan hidayah, susah untuk kemudian menerima kebaikan. Itu kerasnya hati di situ maksudnya. Nah, kalau orang yang punya ilmu justru dia hatinya akan semakin lembut, ya, gampang dinasehati, terus mendapat untuk dikasih masukan yang baik itu mudah menerima lah. Seperti itulah intinya. Nah, orang ke-9 setelah mendapat jawaban itu dia pergi, datanglah terakhir orang yang ke-10 dan pertanyaan masih sama juga, mana yang lebih penting antara ilmu dengan harta, mana yang paling utama? Yang paling utama adalah jawabannya Sayyidina Ali adalah ilmu. Alasannya adalah kalau orang yang punya ilmu, dia tidak akan memiliki rasa berkuasa lah, tidak akan merasa dia berkuasa. Dia justru akan semakin rendah hati, semakin menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Dengan ilmunya dia justru akan semakin menjadi orang yang berbudi luhur. Sebaliknya kalau orang yang punya harta, dia pengen berkuasa. Dipikirnya semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Pengen ini pakai uang, pengen itu pengen uang, pengen itu pakai uang, pengen menguasai ini pakai uang, pengen mengendalikan orang-orang ini pakai uang. Pikirannya seperti itu. Dia berpikir bahwa dengan uangnya atau dengan hartanya dia bisa menguasai segalanya. Sebaliknya kalau orang yang punya ilmu justru dia akan semakin merendahkan hatinya lahirnya, tidak merasa sombong, tidak merasa berkuasa dan sebagainya seperti itu. Nah, akhirnya terbuktilah bahwa Sayyidina Ali itu orang yang cerdas seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, karena nyatanya dari 10 pertanyaan yang diajukan, 1 pertanyaan sama dengan jawaban yang sama, tapi dia bisa menjelaskan jawaban itu dengan jawaban yang berbeda, sehingga terbukti bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang cerdas. 1 pertanyaan yang sama tapi dijawab dengan macam-macam. Disitulah kecerdasannya Sayyidina Ali. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ilmu itu tetaplah lebih utama, lebih penting dibandingkan harta. Oke, kita bisa punya harta, tapi kalau kita tidak punya ilmu untuk mengatur harta, justru kita yang akan diatur oleh harta. Akhirnya istilahnya tidak membawa kebaikan untuk kita semua. Nah, Allah sendiri dalam Al-Quran itu sudah menyampaikan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa dan orang yang menuntut ilmu. Sedemikian tingginya Allah memuliakan orang yang memiliki ilmu, seperti itu. Nah, dengan begitu kita tetaplah utamakan untuk menuntut ilmu. Sebisa kita untuk belajar, yang penting kita harus tetap berusaha untuk memiliki ilmu, seperti itu, sehingga kita bisa istilahnya itu
menata diri kita lah. Dengan ilmu itu sendiri yang nanti akan menata kita. Seperti tadi dikatakan, ilmu yang akan menunjukkan kita kepada kebaikan dan keburukan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itulah ilmu yang justru akan nantinya akan menjaga kita seperti itu. Nah, mungkin itu cerita yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau ada kesalahan silahkan dikoreksi ya teman-teman. Karena keterbatasan ilmu saya juga, keterbatasan pemahaman saya, tapi semoga dengan cerita ini bisa memberikan suatu satu inspirasi bahwa ilmu haruslah tetap diutamakan dibandingkan dengan harta. Nah, mungkin sekian yang bisa saya ceritakan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk tetap like, share, komen, dan subscribe di FM Channel. Dan nantikan cerita-cerita berikutnya yang nanti akan saya sampaikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.